Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kesunahan di dalam salat khususnya adalah kesunahan sebelum orang masuk di dalam salat, at-ta'awudzu qabla ad-dukhuli fiha. Sunnah ketika orang melaksanakan salat, bahkan disunnahkan sebelum orang masuk di dalam salat, at-ta'awudzu qabla ad-dukhuli fiha, membaca ta'awudz sebelum orang masuk di dalam salat. Sunnah hukumnya. Ai fi sholati wa huwa ayyaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum dia masuk di dalam salat disunnahkan untuk mengucap ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadzalika li'anna al-khusyu'a fi sholati matlub, karena khusyuk di dalam salat ini satu tuntutan walaupun tidak termasuk rukun salat. Kalau khusyuk masuk dalam rukun salat sebagaimana Imam Ghazali, salat kita kayaknya nggak ada yang sah. Ya, kadang baru takbiratul ihram Allahu Akbar. Itu dalam hati ntar materi yang saya sampaikan apa ya, gitu udah. Ntar Pak Ustadz ngisinya apa ya umpamanya. Kalau khusyuk masuk dalam rukun salat itu nggak ada yang pas kayaknya. Imam Ghazali itu memang memasukkan khusyuk di dalam salat. Ya. Sebesar Imam Ali radhiyallahu an saja ketika salat itu ya ada khusyuknya, kadang juga ada tidak khusyuknya. Ya, sering kita dengar itu cerita Imam Ali radhiyallahu an ketika beliau terkena panah itu, mau dicabut panah itu beliau nggak kuat karena merasa begitu sakitnya panah ingin dicabut. Namun Sayyidina Ali bilang, tunggu dulu nanti cabutnya ketika aku dalam kondisi sholat. Sholat Imam Ali radhiyallahu an, Allahu Akbar, panah itu dicabut, tidak terasa apapun ketika panah itu dicabut. Sayyidina Ali pada saat itu sholatnya luar biasa khusyuk, sampai panah yang ketika dicabut di luar sholat sakitnya luar biasa, namun ketika sahabat Ali sholat panah itu dicabut tidak terasa. Ini khusyuknya luar biasa. Namun pernah sahabat Ali diuji oleh baginda Rasul, ya, ditawarin sahabat Ali pengen sorban yang warna merah apa warna hijau, diuji oleh baginda Rasul. Selepas sholat baginda Ali salam langsung jawab, saya pengen yang hijau. Kayaknya dalam sholatnya itu ada terlintas. Baginda Rasul ngomong seperti itu, ntar aku pilih yang mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Rasul, aku pengen yang hijau. Kayaknya sholatnya itu ya. Khusyuk ini luar biasa, satu tuntutan. Nah, di sini dianjurkan untuk membaca ta'awudz supaya apa? Terbantu orang itu di dalam sholat dia bisa khusyuk. Wa ma'lum anna syaitana yuhawwilu bainal musalli wa bainal khusyu'i fiha. Kita tahu setan itu sudah ganggu orang yang sholat. Ya. Kenapa dia pinginnya orang itu nggak sholat? Kalau udah masuk dalam sholat, sudah setan itu berperan di dalamnya. Ya. Bainal musalli wa bainal khusyu'i, supaya ganggu si musalli ini orang yang sholat supaya sholatnya nggak khusyuk. Fayustahabbu lahu al-luju', maka disunahkan bagi orang yang sholat berlindung ila rabbihi, kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, qablal iqbali alaihi, sebelum dia menghadap kepada Allah, liyahrusa qalbahu min taruqis syaitan wa wasawisahu, supaya dia Allah berikan perlindungan, terjaga hatinya dari godaan-godaan setan, yaitu dengan membaca ta'awudz. Sebelum mulai salat tuh udah siap-siap.
A'udzu billahi minasyaitonir li'umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda baginda Rasul yang sangat umum, ya, wal yasta'iz minasyaiton, yaitu sabda baginda Rasul, wal yasta'iz minasyaiton, hendaklah kalian mohon perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan. Ya, ini termasuk kesunahan sebelum orang masuk di dalam sholat, sebelum dia takbiratul ihram, baca itu ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya termasuk kesunahan di dalam sholat setelah ta'awudz adalah ayyaqra'a suratan nas qabla dukhuli fiha. Tambahkan lagi satu kesunahan di dalam sebelum orang itu masuk dalam sholat, baca surah An-Nas. Ya, jadi rangkaiannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ini diantara kesunahan membaca surah An-Nas min ajli daf'il waswasah, supaya orang itu terhindar dari keraguan di dalam hatinya. Sebelum dia masuk di dalam sholat, supaya tidak ada keraguan, baca ta'awudz sekaligus tambahkan surah An-Nas. Nah, insya Allah ini sebagai bentuk usaha orang supaya sholatnya bisa khusyuk, baca ta'awudz dan juga dibaca surah An-Nas. Wa ayat fula an yasarihi biduni rik, termasuk sunnahnya adalah ayat fula. Ayat fula ini adalah beludah tapi tanpa ada keluar ludahnya. Ya, niup istilahnya gitu. Ayat fula an yasarihi biduni rik. Setelah baca ta'awudz, baca surah An-Nas, ya, kemudian arahkan, ya, hembusan napas itu ke sebelah kiri. Niup tanpa keluarnya lidah, beludah tanpa keluarnya air liur. Cuh istilahnya seperti itu disunahkan. Setelah baca ta'awudz, baca surah An-Nas, kemudian dia hembuskan napasnya ke sebelah kiri 3 kali itu. Ayat fula an yasarihi biduni rik. Kalau bahasa kita istilahnya beludah, cuman ludahnya nggak keluar, sekedar menghembuskan napasnya saja, tiupkan ke arah kiri 3 kali. Tsumma yaqul wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Tambahkan lagi, ya, setelah dia tiupkan ke sebelah kirinya, tambahkan ayat, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Katakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzu bika, aku mohon perlindungan dengan Engkau, min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, ya, dan aku mohon perlindungan dengan Engkau, Rabbi, wahai Tuhanku, ayyahdurun, agar mereka tidak mendekatiku. Ini dibaca. Jadi salat kita insyaallah bisa khusyuk. Ta'awudz, kemudian baca surah An-Nas. Setelah baca surah An-Nas, tiupkan 3 kali ke sebelah kiri. Setelah itu baca ayat wa qur rabbi a'udzu bika wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Salatan dibaca 3 kali. Termasuk sunahnya sebelum masuk di dalam salat, andai kata dia sudah merasa ragu, sudah was-was, dia ragu di dalam sholatnya. Kan banyak orang itu kadang takbir nggak jadi-jadi. Allah, ragu dalam hatinya. Allah, ragu di dalam hatinya. Maka juga dianjurkan di sini ayyadahul yumna, letakkan tangannya dia, ya, ala sadrihi inda ihsasihi biwaswasatin umuman. Kalau memang sudah terjadi keraguan, dia mau mulai sholat, cuman hatinya ini galau. Hatinya ragu, was-was, banyak pikirannya. Ayyadahul yumna, letakkan tangan kanannya ala sadrihi, di atas dadanya. Yang sebelah kiri ini, bagian lempengan jantungnya, letakkan tangan itu. Ketika merasa ada keraguan, letakkan tangannya itu. Tsumma yaqul subhanal malikil khallaqil fa'al. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ini kapan saja, sebelum sholat ataupun kita merasa ragu barangkali. Mau baca Quran kayaknya nggak khusyuk, ada keraguan. Letakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri kita. Baca ayat ini, subhanal malikil khallaqil fa'al, iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid
Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Ya, kalau memang sudah ada keraguan di dalam hati kita, baik di dalam sholat ataupun memang di luar sholat, gitu. Ya, letakkan tangan kanan kita ini ala sadrihi, ya, di atas dada kita. Inda ihsasihi, ketika merasa biwaswasatin, ada keraguan, ya, ucapkan subhanal malikil khallaqil fa'al, iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Ini insya Allah membantu kita dalam, mudah-mudahan salatnya bisa khusyuk insya Allah. Wa dzakarahul Ghazali, dalam kesunahan ini Imam Ghazali mengatakan yundabu qira'atuhu fi du'ail wudu, termasuk doa yang tadi itu, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, diucapkan 3 kali. Imam Ghazali mengatakan sunnah doa itu dibaca, ayat itu dibaca fi du'ail wudu, dalam rangkaian wudu juga sunnah. Andai kata ada orang ragu, banyak tuh orang ragu kayak gitu. Kalau dulu guru saya ngajarin kalau ada orang ragu wudu nggak selesai ceburin aja, karena itu setan itu ya. Maka untuk membantu, barangkali untuk membantu, Imam Ghazali mengatakan baca itu, ya, supaya tidak ada keraguan. Bahkan di dalam kitab Mughnil Muhtad, Imam Muhibbu At-Tabari menceritakan dari sebagian ulama, wa tusannu likulli amrin dzibalin, perkara apapun yang sekira punya nilai positif yang kita lakukan, kok ada keraguan, baca ini, ya, baca itu, wa qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, ya. Pokoknya ibadah apapun yang sekiranya punya nilai positif, lakukan itu. Seperti orang umpamanya pingin wudu, pingin tayamum, ya. Termasuk umpamanya orang pingin, kalau kemarin adalah berkurban, dia suruh menyembelih, ragu ini menyembelih, sapinya besar, baca itu, wa qur rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Termasuk umpamanya di dalam membaca Al-Quran, di tengah-tengah baca Al-Quran kok ragu, hatinya was-was, baca itu. Wa qur rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya ulangi, ini termasuk kesunahan-kesunahan sebelum orang masuk di dalam salat. Yang pertama, at-ta'awudzu qabla ad-dukhuli fiha, baca ta'awudz sebelum dia masuk di dalam salat. Kemudian rangkaian selanjutnya, ayyaqra'a suratan nas qabla ad-dukhuli fiha, baca surah An-Nas sebelum juga dia masuk di dalam salat. Ayat fulaan yasarihi bitunirik, kemudian dia tiupkan ke sebelah kiri tanpa ada air liurnya yang dia keluarkan. Kemudian juga dia baca wa qur rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun 3 kali. Kemudian kalau memang timbul keraguan-raguan, letakkan tangan dia ke sebelah dada kirinya. Ketika muncul keraguan-raguan, lalu baca subhanal malikil khallaqil fa'al, iyasa yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barulah setelah itu dia masuk dalam takbiratul ihram. Nah, di dalam takbiratul ihram dulu sudah saya pernah jelaskan adalah masalah posisi-posisi tangannya. Nah, di sini yang nanti kita akan jelaskan lagi adalah masalah at-talaffudzu bin niyyah. Ya, kesunahan-kesunahan di dalam takbiratul ihram. Nah, di dalam takbiratul ihram itu terangkai adalah masalah niat. Ya, niat itu ya, ketika orang mengucapkan Allahu Akbar itu rukun salat. Nah, termasuk di dalam rukun salat takbiratul ihram di situ adalah lintaskan dalam hatinya adalah niat, itu juga termasuk rukun salat. Lah yang kita bahas kesunahannya. Apa kesunahannya? Ketika takbiratul ihram dia ucapkan Allahu Akbar, hatinya mengucapkan, lintaskan niat, ada kesunahan di situ. Apa kesunahan? At-talaffudzu bin niyyah, ucapkan niat itu sebelum dia mengucapkan takbiratul ihram. Salat subuh umpamanya, rangkaian basmalah, surah An-Nas dan ayat-ayat tadi sudah kita baca. Setelah itu ucapkan niat, lisankan niat sebelum terlintaskan ketika takbiratul ihram di dalam hati. Salat apa? Subuh, lintaskan, ucapkan niat itu sebelum lintaskan dalam hati. Usolli fardhas subhi,
rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Lafazkan, ucapkan niat itu. Ini sebagai kesunahan. Ya, enggak diucapkan enggak apa-apa. Yang penting ketika takbiratul ihram hati itu tergerak apa yang kita niatkan. Ya. Nah, ini supaya membantu hati kita maka disunahkan at-talaffuzu binniyah, mengucapkan niat itu. Sunnah hukumnya. Ya. Kalau niat itu kalau menurut bahasa itu al-qasdu wa syar'an qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Itu urusan hati, ya. Bersahaja di dalam hati apa yang dia lakukan, itu rukun salat. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya adalah di hati, itu rukun salat. Nah, kesunahannya adalah kita ucapkan dulu sebelum dia mengucapkan takbiratul ihram, ya. Nah, niat ini disyariatkan untuk apa, ya? Niat ini sebenarnya, ya, disyariatkan litamyizil adati 'anil ibadah. Orang mengucapkan niat itu supaya untuk membedakan mana kebiasaan yang dia lakukan ataukah itu menjadi satu nilai ibadah. Mandi, kadang kita biasa mandi pagi. Cuman niatnya apa? Kalau sekedar mandi saja, oh itu kebiasaan dia mandi, pagi mandi, sore mandi. Kalau tanpa ada niat ya tidak ada nilai ibadahnya. Tapi kalau mandi itu kita niatkan, maka dia akan menjadi perbedaan. Ya, mana satu kebiasaan ataukah dia menjadi unsur ibadah. Kayak tadi ini umpamanya mau berangkat sholat subuh gabungan, umpamanya mandi dia. Kalau sekedar mandi biasa saja, jebar-jebur ya sekedar mandi biasa. Tapi kalau mandi itu dia niatkan, ya Allah aku mandi pagi ini, ingin berkumpul dengan orang banyak, ya, maka akan mendapatkan satu kesunahan ibadah. Ya, itulah fungsinya niat, litamyizil adah anil ibadah. Untuk membedakan mana itu sesuatu yang biasa dia lakukan, ataukah mana itu adalah sesuatu yang punya nilai ibadah. Orang mandi karena sekedar untuk cari adem doang, ya dapatnya adem. Ya. Orang mandi sekedar untuk bebersih doang, ya dapatnya bersih. Tapi kalau dia niatkan untuk ibadah, maka akan mempunyai nilai ibadah. Juga niat ini adalah berfungsi litamyizi maratibil ibadah. Niat ini juga bisa untuk membedakan, ya, martabat atau derajat-derajat ibadah itu. Ya. Ibadah itu menjadi ibadah sunnah ataukah ibadah itu menjadi ibadah yang wajib. Itu juga bisa dicari dengan cara niat. Ya, kalau orang berangkatnya umpamanya dari rumah, ya, ke majelis ini umpamanya dari rumah saya berangkat, ya, ke Mushola Al-Ghafur lillahi ta'ala ngaji, dapat kesunahan itu. Itu derajatnya bisa naik kalau memang dia niatkan, dia nazarkan. Besok umpamanya di hari Sabtu, besok saya nazar pingin ngaji, ya, hadir di subuh gabungan di Mushola Al-Ghafur, dia nazarkan. Nah, ketika berangkat dia niatkan di situ. Nazar itu anil hudur, ya, fi Mushola Al-Ghafur, ya, sebagai satu kewajiban yang saya telah nazarkan. Oh, hadirnya dia itu adalah hadir yang wajib gitu. Pahalanya ya pahala wajib. Kalau dia sekedar niat sunnah saja, ya pahalanya ibaratnya cuma satu. Tapi kalau dia nadarkan dari rumah hadir ngaji di majelis ini, umpamanya pahalanya akan menjadi 10. Wah, itu diantara fungsinya niat itu litamyiz baina sunnah wal fard, ya, untuk membedakan antara derajatnya itu adalah derajat yang fardu ataupun derajat yang sunnah. Itu akan berbeda dengan cara niat. Wa'lam anna niyyata ruknun min arkanis shalah, dan perlu diketahui kalau niat itu hakikatnya adalah termasuk di antara beberapa rukun-rukunnya salat. Wa qila innaha syartun, ada pendapat sih mengatakan niat itu bukan rukun salat tapi adalah merupakan syarat di dalam salat. Sekarang mengucapkan niat itu, ya, ammat talaffudzu fa fil madhhabi annahu sunnatun. Kalau mengucapkan niat, kalau niat kan memang urusannya hati, itu rukun salat. Lah mengucapkan niat itu adalah merupakan sunnah. Bagaimana caranya? Ayyuharrikal musalli lisanahu bihaitsu yusmi'u nafsahu. Ya, sekira digerakkan lisannya, usalli fardhus subhi. Ya, sekira dirinya mendengar saja, ya itu termasuk kesunahan. Ya, jangan terlalu keras sampai kanan kirinya atau sebelah kiri pojok-pojok sampai kedengaran semua, ya jangan. Ya, sekedar dirinya mendengarkan saja, sekedar dirinya bisa mendengar, itu sunnah hukumnya. Usalli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu hukumnya sunnah.
Wa yusannu an-nutqu bil manwi qabla takbir, ya sebelum takbir disunahkan ya melafatkan niat tersebut. Wa dzalika li'iddatin, ini karena ada beberapa alasan. Satu, mengapa disunahkan untuk mengucapkan niat itu? Liyusa'idal lisan al-qalba, supaya lisan itu bisa membantu hati nanti ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar itu harus terlintas di dalam hati. Lah untuk membantu hati ini supaya bisa terlintas dari apa yang dia niatkan, maka dianjurkan, disunahkan untuk diucapkan terlebih dahulu niat tersebut sebelum orang takbiratul ihram. Fannutqu yajma'ul qalba liyastahdiral manwi. Nah, mengucapkan niat ini supaya untuk menggabungkan antara hatinya dengan lisannya. Wa min hali annahu ab'adu 'anil waswas. Termasuk fungsinya melafatkan niat ini adalah supaya orang lebih jauh dari keraguan-raguan. Terkadang tuh ada orang ragu tuh, ya. Allahu Akbar, dia udah baca Fatihah, dia ragu tadi udah niat apa belum. Dia ragu tuh kadang. Ya. Kadang dia ruku Allahu Akbar, tadi udah niat apa belum. Kadang dia ragu tuh. Nah, supaya dia tidak muncul keraguan itu, jauh dari keraguan, maka dibantu dengan mengucapkan niat itu sebelum dia takbiratul ihram. Kenapa? Karena memang ini terkadang muncul keraguan. Wa minha al-khuruju min khilafi man aujaba talaffuz bin niyyah kama sayati bayanuhu. Termasuk dianjurkan mengucapkan niat sebelum orang takbiratul ihram, dianjurkan diucapkan karena memang ada orang yang mewajibkan, ada ulama yang mewajibkan bantu niat itu dilafatkan, ya. Bantu niat itu dilafatkan. Al-khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan di antara ulama, ada yang mengucapkan, ada yang mengatakan bahwa mengucapkan niat itu adalah hukumnya wajib. Maka Imam Syafi'i di sini alal madhab mengatakan at-talaffuz sunnah, mengucapkan niat sebelum takbiratul ihram itu adalah hukumnya sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah niat. Ya, jadi disunahkan, saya ulangi, disunahkan sebelum orang takbiratul ihram dan dibarengi dengan niat di dalam hatinya, maka dianjurkan, disunahkan baginya at-talaffuz bin niat, mengucapkan niat itu dikeraskan suaranya, sekira hatinya, sekira telinganya dia bisa mendengar, itu disunahkan. Termasuk kesunahan di dalam niat adalah zikru adadir rokaat. Sebutkan rokaatnya itu, walaupun itu menjadi sesuatu yang tidak wajib. Kalau dalam niat itu yang terpenting empat kalimat yang terpenting. Usolli fardhas subhi, kalau jadi makmum tambahkan satu makmuman. 3 sih intinya kalau dia salat sendirian. Ya, usolli fardhas subhi. Ini 3 kalimat yang harus terlintas di dalam hati. Ya. Salat maghrib umpama usolli fardhal maghribi, salatnya sendirian, cukup 3 lafaz ini supaya tidak muncul keraguan-keraguan yang lain. Allahu Akbar, lintaskan dalam hati 3 kalimat ini. Usolli fardhas subhi. Asar, usolli fardhal asri, lintaskan dalam hati. Sunnah disebutkan juga sebelum takbiratul ihram itu usolli fardhad dhuhri, 3 kalimat. Nah, kesunahan yang lain adalah di dalam niat ini zikru adadir rakaat. Sebutkan berapa rakaatnya, itu hukumnya sunnah. Subuh usolli fardhas subhi raka'ataini, sebutkan rakaatnya. Maghrib 3 rakaat, usolli fardhas subhi 3 rakaat, sebutkan bilangan rakaatnya. Isya usolli fardhas subhi 4 rakaat, sunnah hukumnya itu. Mengucapkan 2 rakaat, 3 rakaat, ataupun 4 rakaat sunnah. Ya kita baca, itu adalah satu kesunahan. Termasuk kesunahan di dalam niat adalah niyatul istiqbal. Ya, mengucapkan mustaqbilal kiblati. Orang sholat ya mesti harus menghadap kiblat, itu sebagai syarat sholat. Sebelum dia sholat, dia harus tahu dulu mana arah kiblatnya. Ini terkadang kita ini bertamu di di tempat yang jauh, umpamanya ke Bandung, dia pengen sholat, cari tahu dulu mana kiblatnya. Ya jangan dikira-kira, yakinkan, tanya orang yang ada di situ. Ya, sahibul baitnya tanya mana arah kiblatnya. Oh ini kita sudah tahu arah kiblatnya ke sana sebagai syarat sholat, baru kita mengucapkan usolli, kita niatkan, sebutkan di dalam niat itu sunnahnya mustaqbilal kiblati. Artinya nggak menyebutkan itu nggak apa-apa. Tapi ini adalah satu anjuran kesunahan niyatul istiqbal. Ya, niat kita mengucapkan mustaqbilal kiblah, sunnah hukumnya. Ya. Termasuk juga kesunahan adalah al-idhofatu ilallahi ta'ala
termasuk kesunahannya ucapkan lillahi ta'ala. Ya. Wa dzikrul ada'i wal awil qada, termasuk kesunahannya adalah sebutkan salat itu adalah salat ada yang pada waktunya, ataukah salat itu salat qada, salat yang kita bayarkan. Itu disebutkan sunnahnya. Ya, walaupun nggak disebutin nggak apa-apa. Usalli fardhu dhuhri mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, nggak nyebutin adaan nggak apa-apa. Ya, qada dia umpamanya punya hutang subuh, bangun kesiangan, ya jam 8 ya. Usalli fardhu subhi rak'ataini, nggak disebutkan qadaan ya nggak apa-apa. Itu adalah kesunahan. Ya, niyatul istiqbal, ya, wal idhafatu ilallahi ta'ala, wa dzikrul ada'i awil qada, itu kesunahan disebutkan di dalam niat. Nah, selanjutnya adalah bagaimana hukumnya menyebutkan imaman ataupun menyebutkan makmuman. Nah, ini berbeda antara posisi dia. Ya, dilihat posisi dia sebagai apa. Kalau dia adalah posisinya sebagai imam, maka menyebutkan imaman itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, dalam sholat-sholat selain sholat Jumat ataupun selain sholat mu'adah, sholat yang dia ulangi, ataupun selain sholat yang dia nadarkan jamaah, ataupun bukan selain pada sholat yang dijamak takdim karena sebab ada hujan. Ya, selain sholat-sholat itu, maka bagi imam menyebutkan imaman itu hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi Pak Ustadz jadi imam umpamanya dalam rangkaian niatnya, umpamanya beliau mengucapkan usalli fardhas subhi rak'ataini, Allahu Akbar. Imamannya nggak disebutkan, sah nggak sholatnya? Sah sholatnya. Jamaahnya yang pada ngikut sah apa tidak? Sah sholatnya. Ya, nggak ada masalah karena menyebutkan imaman itu adalah hukumnya sunnah. Lah yang sering terjadi adalah yang biasa dilakukan kecuali adalah sholat Jumat. Karena sholat Jumat syaratnya harus berjamaah, maka bagi imam ketika di dalam niat harus disertakan imaman. Usalli fardhal jum'ati rak'ataini, imaman itu kudu disebutkan. Kenapa? Karena sholat Jum'ah itu syaratnya sholatnya harus berjamaah. Maka imam dalam hal ini ketika niat harus mengucapkan imamah. Nah, bagaimana untuk jadi makmum? Nah, kalau jadi makmum mengucapkan makmuman itu hukumnya adalah wajib. Kalau dia dalam sholat menjadi makmum tidak mengucapkan makmuman, maka sholatnya tidak sah kecuali dia niat mufaraqah, niat sholatnya sendiri. Ya. Tahu umpamanya ketika takbiratul ihram atau ketika membaca Fatihah Allahu Akbar. Ya, ketika membaca Fatihah tahu imamnya kok umpamanya kurang pas. Oh, udah dia sholat sendirian. Usalli fardhas subhi Allahu Akbar, enggak sebutkan makmuman karena memang dia ingin sholat sendiri. Tapi kalau memang dia adalah orang yang punya niatan untuk melaksanakan sholatnya secara berjamaah, dia jadi makmum, maka mengucapkan makmuman adalah hukumnya wajib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi kembali di dalam masalah niat ini, ya, kesunahan di dalam niat yang pertama adalah at-talaffudzu bin niyyah. Ya, ucapkan, lisankan niat itu sebelum dia masuk dalam takbiratul ihram. Usalli fardhas subhi, ini yang paling ringkas. Kalau jadi makmum ya berarti usalli fardhas subhi makmuman. Itu yang paling ringkas. Yang paling sempurna dan disunahkan adalah sebutkan rakaatnya. Usalli fardhas subhi makmuman rak'ataini. Usalli fardhas subhi rak'ataini. Sebutkan rakaatnya. Paling sempurnanya lagi, tambahkan niyatul istiqbal. Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati. Tambahkan mustaqbilal qiblati. Kesunahannya lagi, idhafatu ilallahi ta'ala. Sebutkan lillahi ta'ala. Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Sebutkan. Sempurnanya lagi, zikrul ada, ya, awil qada. Sebutkan ya lafaz adaan ataupun sebutkan lafaz qadaan jika salat itu qada. Berarti yang sempurna usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum tambahkan adaan makmuman lillahi ta'ala. Ini kesunahan-kesunahan di dalam niat. Hadirin yang dirahmati Allah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا روح برمى رسول سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لا روح اللهم شيخ عبد القادر الله لا روح جميع الإسلام لا روح معلم بيسيا لا روح علي أبي علي عبد الرحمن الشجاع لا روح المرمي يجي مختلف لا روح المرموم يجي عبد الرحمن لا روح المرحوم أستاذ حجي أبو بكر مويدي لا روح المرحوم أستاذ يشبه بن كي حجي مختلفي لا روح المرحوم أستاذ علي زين لا روح المرحوم أستاذ جناس سديان لا روح المرحوم أستاذ توفيق لا روح المرحوم من أهل قرباتنا وللمستجين وللمعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات وعزلهم وفروعهم بأن الله يتغشهم بالرحمة ويسكنكم الجنة إلى حضرة النبي. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله اغفر لنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير باب البركة وباب النعمة باب القوة وباب الصحة وباب السلامة وباب المغفرة وباب الجنة وباب الرضا. اللهم اجعل لنا ولدا صالحا سالما عالما غنيا وبرا ولوالدي وطاعة لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم والفتح من الآفات والأحد إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا جمعا مرحوما وتباركا من بعد تباركا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتصدق به وصلى الغفور سابقا ولاحقا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفارة النيرة. ربنا عليك ولنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دوام بها سبحانك اللهم وتحيات بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 اللهم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه